kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat GKP BMDC Kadipaten. Biarlah melalui ibadah hari ini, kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo semakin semangat mengikuti ibadah. Kita merindukan terjadi kegerakan dan kebangunan rohani di tengah-tengah kota bahkan bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita mendoakannya dalam doa revival yang akan diadakan pada Jumat 6 Oktober 2023 pukul 18.30 secara onsite di Geraha GKP BMDC Kadipaten, lantai 1. Di era perkembangan teknologi, tantangan iman akan semakin sulit. Oleh karena itu, kita harus membekali anak-anak kita dengan firman Tuhan agar iman mereka tetap bertumbuh di tengah tantangan zaman. Doronglah anak Anda untuk mengikuti ibadah Star Kids yang akan diadakan secara onsite pada Minggu 8 Oktober 2023 di Geraha GKP BMDC Kadipaten, lantai 2 pada pukul 8 pagi. Memberi persembahan merupakan disiplin rohani yang akan membuat kerohanian kita semakin bertumbuh. Oleh karena itu, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera dalam slide. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom jemaat Tuhan, jemaat yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Sungguh semuanya kasih karunia Tuhan kita ada sampai hari ini, amin. Setiap kita siap memuji Tuhan. Bagi yang siap saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kita datang ke baitnya Tuhan saat ini. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami naikkan bagimu pujian kami. Hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan, Allah kami. Kita katakan saudara, Kaulah satu-satunya, amin. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Amin Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkau alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup ya Tuhan, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama ya Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara percaya hidup kita tidak sama lagi ketika bersama Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang sanggup mengubahkan kita.
Dan biar hadirat Tuhan yang akan terus membaharui kita, mengubahkan kita. Haleluya, Yesus. Kau yang penuhi setiap kami umat-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ini kami Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat.
setiap kami merasakan hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Ya Raja Syakana Rama Yesus. Kami merasakan Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kami. Biar Engkau Tuhan yang terus menyatakan kasih-Mu dalam kami. Sungguh semua hanya karena Engkau Tuhan yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Yang membuat kami ada sampai hari ini. Hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kiranya hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita karena kita ada di hari Minggu bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini masih tentang finishing strong, tapi secara khusus akan membahas tema tentang pantang menyerah atau never give in, atau orang sering sebut never give up. Ya, pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 tentu kita semua masih ingat bagaimana pandemi COVID-19 menerpa bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan pada waktu itu kita tahu bersama kondisinya bagaimana kita tidak bisa keluar, ekonomi anjlok, usaha turun dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kondisi di mana kita mengalami masa-masa sulit. Dan kalau kita ada sampai hari ini, tentu itu pemeliharaan Tuhan. Dan bagaimana kita tidak menyerah dengan keadaan, tapi kita berusaha terus melakukan apa yang kita bisa, sehingga kita ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan dan kita tidak menyerah akan keadaan.
Bapak Ibu Saudara, ada isu lagi bahwa akan terjadi pandemi 2.0 namanya. Isu ini katanya akan terjadi pada tahun 2025. Itu diprediksi oleh Badan Forum Kesehatan Dunia atau WEF kalau saya tidak salah. Ya, ini salah satu forum kesehatan yang cukup terkenal di dunia. Dia berkata bahwa tahun 2025 akan terjadi pandemi 2.0 atau biasa disebut cyber pandemi atau pandemi cyber. Ya, singkat cerita, pandemi ini katanya lebih memberatkan dari pandemi sebelumnya. Karena ternyata di pandemi ini ada serangan cyber atau virus yang sudah diprediksi oleh mereka akan terjadi. Dan ini berdampak kepada daya listrik di seluruh dunia. Sebenarnya isu ini cukup sensitif sehingga saya tidak akan bahas secara panjang, tapi singkat saja bahwa pandemi ini akan terjadi katanya tahun 2025 dan ketika pandemi ini terjadi maka seluruh pasokan listrik di seluruh dunia akan mati. Dan hanya beberapa tempat saja yang bisa dapat. Nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri, cari infonya sendiri, karena ini cukup sensitif. Sehingga hal-hal ini membuat kita kalau lihat berita kadang-kadang menjadi takut ya. Ya, tetapi kita akan belajar bagaimana dalam menghadapi sebuah keadaan yang tidak mudah, kita menjadi pribadi yang pantang menyerah. Walaupun banyak isu yang mengatakan akan terjadi ini, akan terjadi itu, bahkan katanya di Indonesia akan terjadi krisis pangan dan sebagainya. Tapi kita akan belajar sama-sama bagaimana kita akan menjadi pribadi yang pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh yang namanya Winston Churchill ya. Ya, dia ini adalah seorang Perdana Menteri Inggris. Pada waktu itu beliau ini sedang menjabat sebagai Perdana Menteri. Ketika beliau menjabat sebagai Perdana Menteri itu dalam masa Perang Dunia Kedua. Pada saat itu ketika mereka sedang aman-aman saja, tiba-tiba Jerman Nazi menyerang Inggris tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada apa-apa. Secara tiba-tiba. Sehingga pada waktu itu mereka tidak siap. Sehingga mereka sangat tertekan. Karena pada waktu itu Jerman memang sudah hampir menguasai sebagian Eropa. Nah, pada waktu itu mereka sangat tertekan, masyarakatnya juga sangat tertekan, tentaranya juga sangat terdesak. Kemudian Churchill, Winston ini melihat keadaan itu tidak baik. Sehingga pada waktu itu dia kemudian berdiri di sebuah tempat, kemudian berpidato di banyak orang, dia bilang seperti ini. Never give in, katanya. Never give in. Never, 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 never in nothing. Great or small, large or petty, never give in. Never give in katanya kepada ribuan orang yang ada di depan dia. Ya. Secara singkat kata dia berkata jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Untuk perkara besar maupun kecil, jangan menyerah. Ya. Karena pada waktu itu mereka memang sedang dalam keadaan tertekan. Pidatonya ini kemudian berpengaruh luar biasa. Semua masyarakat Inggris dan pasukan Inggris pada waktu itu menghayati kata-katanya ini. Kemudian pada waktu itu mereka sama-sama berjuang untuk mengusir tentara Jerman dari negerinya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Jerman. Padahal pada waktu itu keadaan mereka seharusnya mereka kalah. Tetapi karena satu pidato dari Winston ini, mereka akhirnya mengalahkan Jerman pada waktu itu. Nah, sehingga pada waktu itu Winston Churchill ini disebut sebagai salah satu pahlawan nasional yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah Britania Raya atau Inggris. Sehingga pada waktu itu dia disebut sebagai orang yang sudah mengakhiri hidupnya dengan gemilang. Karena dia berpengaruh, karena dia membawa dampak yang luar biasa di dalam hidupnya. Sebenarnya akhir seperti ini juga yang diinginkan Allah untuk kita. Ketika menghadapi persoalan yang hidup yang luar biasa, Tuhan tidak ingin kita menyerah. Tuhan ingin kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Hal itulah yang jelas tertulis dalam Ibrani pasal 12. Kita akan baca bersama ayat 1 sampai 3. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang kedua. Nanti di ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Ya, bagaimana kita memiliki hidup yang pantang menyerah sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan dengan finishing strong. Yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilingi kita,
marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba yang diwajibkan bagi kita, ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga sama-sama. Ingatlah selalu dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi-saksi. Ini berbicara tentang Habel sampai Samuel. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang 11, di sana banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dipampangkan oleh penulis kitab Ibrani bahwa mereka inilah orang-orang yang sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Ada Habel di sana, ada Samuel di sana, ada Abraham di sana, dan banyak lagi. Bapak Ibu bisa baca nanti di pasal 11. Tuhan ingin kita bisa sama seperti mereka. Ini loh tokoh yang sudah memulai pertandingannya dengan baik dan juga mengakhirinya dengan baik. Mereka bisa, kita juga bisa. Karena itu ayat yang pertama dikatakan, karena itu kita mempunyai banyak saksi bagai awan yang mengelilingi kita. Ya. Oleh karena itu Tuhan ingin kita melihat kepada mereka. Mereka pun berhasil untuk menyelesaikan hidupnya sampai akhir dan mengakhiri hidupnya dengan finishing strong. Kita juga bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu baca lagi di ayat yang ketiga, ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa kita hidup itu seperti sebuah perlombaan, ya. Dikatakan di sana dan berlomba dengan tekun, ya. Kata berlomba di sini berbicara tentang bagaimana kita mengikuti sebuah pertandingan. Oleh karena itu setiap pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya diwajibkan untuk mengikuti lomba ini. Ya, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk percaya Yesus, tidak ada pilihan lain selain ikut perlombaan. Makanya beberapa minggu yang lalu Pak Royko juga sudah sampaikan, ketika ikut Yesus itu baiknya timbang-timbang dulu. Itu yang dijelaskannya di Lukas pasal 14. Karena ikut Tuhan itu tidak selalu enak. Ya. Ada masa-masanya kita mengalami kesulitan. Itu sama seperti perlombaan Bapak Ibu. Ya. Inilah dikatakan Yesus bahwa kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Artinya kita wajib mengikuti perlombaan itu dan kita harus menang dalam perlombaan itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari semua ayat yang kita baca tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, hidup dengan akhir yang gemilang tidak terlepas dari yang pertama, prioritas kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, seorang pelari ketika dia ikut dalam satu pertandingan, tujuannya adalah berlari secepat mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya supaya dia sampai di garis finish dan memenangkan trofi atau piala. Ya. Walaupun dia sampai di garis finish, tetapi kalau misalnya sudah ada orang duluan yang sampai di garis finish, dia tidak akan memenangkan trofi. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu lihat pertandingan-pertandingan lari, semua atlet akan memakai pakaian yang sangat ketat, tetapi tetap menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Tidak ada pelari yang kemudian dalam pertandingan itu memakai ransel sambil memakai sarung atau memakai sepatu besi ketika dia akan berlomba lari. Ya. Dia akan memakai semua yang ada di tubuhnya adalah yang seringan mungkin. Bajunya yang ringan, sepatunya yang ringan dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berlari secepat mungkin dan sampai di garis finish dan memenangkan pertandingan itu. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk dalam perlombaan hidup ini, ada dua hal yang bisa menjadi perintang bagi kita. Yang pertama katanya adalah beban. Ya, beban dan yang kedua adalah dosa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dua ini hal yang berbeda. Beban itu bukanlah dosa. Ya, dosa sudah tentu itu akan merintangi kita sehingga menghalangi kita untuk menjadi seorang pemenang dalam sebuah perlombaan. Ya.
ketika kita hidup dalam dosa, tidak mungkin kita akan mempunyai hidup yang berkemenangan. Jika kita masih asik dengan satu dosa, tidak mungkin kita akan mengakhiri hidup kita dengan finishing strong. Itu sudah pasti. Tetapi yang seringkali menjadi penghalang bagi orang Kristen, yang seringkali diabaikan ialah beban. Ya. Contoh beban ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Misalnya sebuah hobi. Ya. Tidak semua hobi itu berdosa. Ya. Misalnya, saya dulu orang yang suka main game waktu saya masih di kampus. Main game itu tidak dosa. Ya. Main game tidak dosa. Satu kali ketika saya sedang menyusun skripsi saya, di situ saya diajak main game sama teman saya. Ya, akhirnya saya main game dan sepertinya saya sudah mulai kecanduan. Jadi banyak waktu saya habiskan untuk main game pada waktu itu di kampus. Sehingga kadang-kadang skripsi saya itu terabaikan. Yang harusnya saya setiap hari menghabiskan lebih banyak waktu saya mengerjakan skripsi, tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu saya main game sama teman. Gitu ya. Kemudian di satu titik akhirnya saya menyadari game ini menghalangi saya untuk berkembang. Ya. Game ini menghalangi saya untuk bertumbuh. Pikiran saya mayoritasnya kenapa hanya ada di game ini, gitu ya. Ketika saya mengerjakan skripsi, saya pengen kerjakan skripsi itu secepat-cepatnya supaya saya punya waktu main game. Sehingga akhirnya saya menyadari bahwa ini sudah mengganggu. Oke, main game tidak berdosa, tetapi ini menghambat kerohanian saya. Hobi boleh Bapak Ibu Saudara, apapun hobi kita itu baik sebenarnya, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi jangan sampai hobi kita ini menghalangi kita untuk bisa maju dalam perlombaan yang sudah disiapkan oleh Allah bagi kita. Ya. Hobi olahraga baik, hobi main bola baik misalnya, hobi yang lain-lainnya baik. Tetapi jangan sampai hobi itu membuat kita menjadi tumpul kerohaniannya. Ya. Sehingga kita harus pilih-pilih. Ataupun berhikmat, ketika punya hobi ingat waktu misalnya. Ketika punya hobi jangan sampai hobi itu membuat pikiran kita hanya ke sana saja sepanjang waktu. Ya, kita tidak memikirkan lagi tentang Allah. Ya, ada seorang pelari dari Inggris namanya Eric Liddell. Ya, mungkin bisa ditampilkan. Ya, dia ini adalah seorang pelari yang sangat terkenal pada masanya ya. Pada waktu itu dia diikutkan oleh komite olahraga Inggris untuk lari jarak 100 meter. Nah, 6 bulan sebelum pertandingan dimulai, dikeluarkanlah jadwal bahwa pertandingan itu akan dilakukan pada hari Minggu. Ya. Kemudian ketika melihat jadwal itu, Eric Liddell kemudian memutuskan, saya tidak ikut. Kemudian dia mengirim surat kepada pihak komite dan berkata, saya nggak bisa ikut. Saya nggak bisa ikut lomba lari ini. Terus pihak komite tanya, kenapa? Saya yakin kamu pasti bisa menang. Kamu pelari terbaik saat ini di Inggris. Dan ketika melihat peserta lain yang ikut lari, saya yakin kamu akan meraih medali emas. Tetapi kemudian Eric Liddell berkata, perlombaan itu dilakukan di hari Minggu. Saya nggak bisa pergi, saya harus beribadah. Pada waktu itu pernyataan dari Eric ini viral di seluruh Inggris. Dan pada waktu itu media-media kemudian mengeluarkan berita bahwa Eric ini tidak mau membela negaranya. Eric adalah pengkhianat negara. Eric tidak mau berkorban untuk negaranya. Dikeluarkanlah berita-berita negatif. Nah, kemudian pada waktu itu singkat cerita akhirnya dia nggak ikut. Kemudian karena dia adalah salah satu pelari terbaik, pihak komite akhirnya yaudah ikut aja, tapi lari yang 400 meter, yang sebenarnya bukan keahliannya. Ya, nggak apa-apa kamu ikut aja, lari 400 meter. Dan pada waktu itu lari 400 meter itu dilaksanakan bukan hari Minggu. Kemudian dia ikut lari itu, sebelum dia berlari, dia kemudian didatangin oleh seorang penonton, atau bisa jadi mereka salah satu panitia dari Amerika Serikat. Diberikanlah secari kertas kepada Eric ini. Kemudian Eric buka kertas itu dan kemudian dia melihat ayat Alkitab di sana. Dalam Samuel 2 ayat 30. Di sana dikatakan, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Ya kalau Bapak Ibu baca 2 Samuel itu perkataan Allah. Siapa yang menghormati aku,
akan kuhormati. Kemudian dengan semangat Erik menggenggam kertas itu, kemudian dia berlari dalam pertandingan 400 meter. Dan ternyata dia bisa menang, Bapak Ibu Saudara. Dia akhirnya mendapatkan medali emas, dan kemudian yang tadinya dia dicemooh oleh rakyat Inggris, akhirnya dia diulu-ulukan bahwa dia menjadi pahlawan. Padahal pelarian 400 meter itu bukan keahliannya, dia ahli di 100 meter. Tapi dia meraih emas. Dan pada waktu itu Allah menggenapi janjinya. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Inilah ketika Allah menjadi prioritas hidup kita. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih memprioritaskan hal yang lain daripada Tuhan? Itu bisa terlihat dalam keseharian kita. Ya. Sehingga penting sekali bagi kita untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas kehidupan kita. Karena hidup dengan akhir yang gemilang tidak terlepas dari itu. Memprioritaskan kehidupan kita. Kita harus tahu prioritas kita di mana. Kemudian yang kedua, hidup dengan akhir yang gemilang tidak terlepas dari ketekunan kita. Ketekunan dalam apa? Ketekunan dalam memenuhi rancangan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, pada dasarnya semua orang itu tekun. Enggak ada orang yang enggak tekun. Tapi yang membedakan adalah tekun di bagian apa? Ada orang yang tekun kerja dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi ada juga orang yang tekun malas-malasan. Ada orang yang tekun tiduran. Ada orang yang tekun tidak mau baca Alkitab. Ya, semua orang sebenarnya bertekun. Tetapi Tuhan ingin kita bertekun dalam memenuhi rancangan Tuhan bagi kita. Ya, makanya dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena setiap pengikut Kristus diwajibkan untuk berlomba sesuai dengan panggilannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, panggilan itu berbicara tentang Tuhan mau kita mengerjakan apa. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara jadi pengusaha, itulah panggilan Tuhan atas Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja sebagai apapun itu di luar sana, ada orang yang dipanggil Tuhan jadi pengusaha, ada orang yang dipanggil Tuhan jadi ibu rumah tangga, ada orang yang dipanggil Tuhan untuk mengembalakan misalnya, ada orang yang dipanggil Tuhan untuk jadi dan lain sebagainya. Ya, setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Ya. Dan di dalam memenuhi panggilan kita itu, kita harus melakukannya dengan tekun. Ketika kita jadi pengusaha, itu adalah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan untuk kita garap. Ya. Apakah selama ini tempat usaha kita sudah jadi ladang pelayanan? Ya, di mana kita bisa memberitakan nama Tuhan di sana lewat hidup kita di tempat usaha, nama Tuhan ditinggikan. Oh, begini ya ternyata bosku, begini ya ternyata orang Kristen. Luar biasa, murah hati, baik. Ya. Sehingga kita harus melihat bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilan kita dengan ketekunan. Ya. Pada saat itu di Australia ada sebuah lomba lari yang diadakan, lomba lari sejauh 875 km Bapak Ibu Saudara. Ini cukup jauh, sangat jauh. Ada seorang tokoh namanya Cliff Young. Ya, ini orangnya ya. Dia orang sudah sangat tua Bapak Ibu Saudara. Umurnya 61 tahun. Nah, pertandingan lari ini diadakan di seluruh Australia. Garis startnya itu di Sydney, finishnya di Melbourne. Ya. Dan yang ikut lomba ini adalah orang-orang yang profesional. Pelari-pelari yang profesional ya. Cliff Young ini kalau Bapak Ibu lihat di awal tadi, dia ikut dengan usia 61 tahun dan kemudian dia ikut itu hanya memakai pakaian bertani. Karena memang dia bukan pelari, dia hanya petani biasa. Tapi dia ikut lomba. Bahkan dia ikut waktu itu awal-awal di hari pertama, dia ikut memakai sepatu boot. Ya. Jadi jarak yang ditempuh dalam lari ini adalah 185 km. Jadi lomba lari ini diadakan selama 5 hari. Ya. Jadi pada waktu itu Cliff ini ditertawakan karena dia usianya sudah tua, dia hanya seorang petani. Ketika ikut lomba pun dia hanya pakai sepatu bot dan perlengkapan baju pertaniannya. Jadi ditertawakan oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi yang menjadi viral pada waktu itu ternyata dia menang Bapak Ibu Saudara. Ya, dia menang. Bapak Ibu bisa lihat dia dikalungkan sebuah penghargaan bahwa dia memenangkan lomba lari sejauh 875 km. Kenapa dia bisa menang?
Bahkan jarak dari orang yang finish kedua itu jaraknya 10 jam. Jadi cukup lama. Jadi dia sudah menang jauh sebelum yang nomor 2 sampai di garis finish. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam perlombaan itu setiap pelari itu diizinkan istirahat selama 6 jam. Jadi mereka lari selama kurang lebih 18 jam. Mereka bisa istirahat 6 jam. Dan semua pelari melakukan itu karena mereka memanfaatkan waktu istirahat mereka. Selama 5 hari semua pelari lari 18 jam, istirahat 6 jam. Lari 18, istirahat 6 jam. Ternyata Cliff Young ini berbeda. Dia sama sekali tidak istirahat. Selama 5 hari itu dia terus berlari dengan tekun. Dia nggak mengambil waktu istirahat. Makan pun dia sambil jalan. Ya. Makanya pada waktu itu dia bisa mencapai garis finish itu lebih dulu. Dia melakukannya dengan tekun karena dia tahu ini adalah perlombaan yang harus dia selesaikan dan dia harus menang. Bapak Ibu Saudara, harusnya pun kita seperti itu, ya. Kita harus melakukan setiap perlombaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, panggilan yang kita jalani saat ini dengan tekun. Apapun persoalan yang kita alami, jangan jadikan itu penghambat untuk kita bisa berlari dengan cepat, ya, sehingga sampai di garis finish. Kemudian yang ketiga, hidup dengan akhir yang gemilang tidak terlepas dari arah pandang kita. Ya. Kemana mata kita memandang, di sana hidup kita akan berakhir, Bapak Ibu Saudara. Hal itulah yang terjadi juga di sekolah dasar di Christabel, kota Kingston, Jamaika pada tahun 2018. Ada seorang anak, Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa lihat video lagi. Ada seorang anak yang baju kuning dan baju biru, mereka lari jarak pendek, 100 meter kali 4, kalau saya tidak salah. Kemudian mereka berlari estafet. Ya, temannya sudah mulai berlari dari garis start, kemudian akan memberikan tongkat estafetnya untuk yang di tengah kembali berlari ke depan. Kemudian yang baju kuning dan baju biru bertanding untuk itu. Baju kuning duluan lari, kemudian dia memberikan kepada temannya, dan kemungkinan besar dia akan menang. Karena yang baju biru masih tertinggal di belakang, tim biru. Dia kemudian berlari dengan cepat, sangat kencang, tidak bisa dikejar, dia memberikannya kepada temannya yang ada di ujung. Ya, kemudian ketika dia sampai, yang baju kuning salah arah. Ya. Dia kembali ke garis start. Harusnya dia berlari lagi ke arah finish. Yang tadinya mereka hampir menang, akhirnya mereka kalah. Ya. Yang baju kuning lah yang akhirnya menang. Yang baju biru akhirnya yang menang. Harusnya yang menang adalah yang baju kuning. Karena harusnya mereka sudah sampai duluan. Tetapi dia akhirnya kalah karena anak yang ketiga salah arah. Ya. Ini maksud saya Bapak Ibu Saudara. Arah pandang yang salah akan menentukan di mana hidup kita akan berakhir. Ya. Itulah yang dikemukakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa persoalan tidak akan mungkin hilang dari hidup kita. Saya nggak tahu persoalan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu saat ini. Dan itu bisa jadi penghambat kita untuk bisa berlomba di arena yang Tuhan sediakan. Tetapi di 2 dan 3 dikatakan di sana, pandanglah kiranya kepada Yesus Kristus, yang dengan tekun menahan segala bantahan yang begitu hebat terhadap dirinya. Bapak Ibu tahu bagaimana Tuhan Yesus ketika dia pelayanan 3,5 tahun, begitu banyak dia dicemooh oleh orang-orang Farisi. Begitu banyak dia difitnah oleh orang-orang Saduki. Ya, tetapi dia menjalani panggilannya untuk mati di kayu salib dengan tekun. Ya, sampai di garis finish dengan strong. Inilah yang harusnya menjadi teladan kita. Sehebat apapun persoalan kita hari-hari ini, baiknya dan yang benar adalah kita memandang kepada Yesus. Dan dia akan menyelesaikannya bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena hidup itu memang tidak mudah. Ya, kedepannya pasti lebih tidak mudah. Oleh karena itu kita perlu memandang kepada Tuhan. Ya.
Supaya apa katanya? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan berputus asa. Karena kalau kita memandang kepada persoalan kita akan menjadi lemah dan putus asa. Karena kita lihat, aduh persoalanku ini berat sekali rasanya. Persoalanku ini seperti aku mau mati rasanya. Tuhan kok enggak ada jalan keluar, kok enggak ada jalan keluar untuk persoalanku ini. Karena kita memandang kepada masalah kita. Kita menjadi lemah dan putus asa. Tetapi ketika kita memandang ke arah yang benar, kita akan bangkit dan bersemangat. Dan kita tahu bahwa Allah akan menyelesaikannya bagi kita. Karena kita punya arah pandang yang benar. Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mengalaminya. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang kemudian memandang dari sorga dan melihat kita mengalami penderitaan. Dia juga pernah mengalami penderitaan. Oleh karena itu Alkitab berkata dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan yang kita alami sudah dia alami terlebih dahulu. Bahkan lebih lagi. Sehingga dia tahu betul bagaimana perasaan kita ketika menghadapi persoalan. Sehingga kepadanya lah saja kita memandang ketika kita menghadapi satu persoalan yang berat Bapak Ibu. Ketika saya pelayanan di Medan Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak Tuhan. Kisahnya sangat menarik ya bagi saya ya, memotivasi saya juga. Dia orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia nggak pernah yang namanya hitung-hitungan untuk Tuhan. Apapun dia korbankan untuk Tuhan. Suaminya adalah seorang polisi. Mereka cukup berada. Ya. Satu kali suaminya menjadi nakal Bapak Ibu Saudara. Suaminya jadi kasar, suka mukul. Dia suka dipukul di rumah, salah sedikit dipukul. Kemudian suaminya jarang pulang ke rumah. Bahkan akhirnya suaminya ini juga terlibat obat-obatan terlarang. Pokoknya dia sangat menderita pada waktu itu. Di satu titik dia merasa Tuhan, kenapa semua yang kulakukan untuk Tuhan serasa sia-sia. Aku sudah mengorbankan hidupku untuk Tuhan, tapi kenapa kok Tuhan enggak jamah hati suamiku supaya dia bertobat, gitu ya. Di satu titik dia sangat putus asa, ya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Bahkan beberapa kali dia kepikiran untuk udahlah minum racun aja lah gitu. Akhirnya di satu titik dia merasa bahwa dia putus asa. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang datang kepada dia. Kemudian mereka banyak sharing. Kemudian di momen itu rohaninya menjadi bangkit. Dia kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan menolong suamiku dan kami akan menjadi keluarga yang bahagia ke depan. Walaupun itu belum terjadi. Itu yang dia doakan. Akhirnya beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang membuat kemudian suaminya bertobat. Ya, ada satu peristiwa yang kemudian membuat suaminya meninggalkan semua kejahatannya dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Pada waktu itu ibu itu bilang, kalau waktu itu saya menyerah mendoakan suami saya tidak tahu apakah dia saat ini bertobat. Pada waktu itu saya terus mendoakannya selama bertahun-tahun. Walaupun saya merasakan kesedihan yang luar biasa, walaupun saya merasakan penderitaan yang luar biasa, saya tidak pernah menyerah untuk mendoakan suami saya. Dan benar saja suaminya akhirnya bertobat. Dan akhirnya sekarang mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Ya. Ini salah satu kisah inspiratif yang menurut saya bisa menggambarkan bagaimana ketika kita memandang kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita akan punya pengharapan. Kita tidak akan putus asa. Jadi seberat apapun masalah Bapak Ibu hari-hari ini, saya nggak tahu. Jangan pernah menyerah ya, kata Winston tadi. Never give in. Jangan pernah menyerah. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan beri kekuatan. Ya. Karena dalam segala perkara yang kita hadapi Tuhan punya rencana dan Tuhan ingin kita mengakhiri perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita dengan akhir yang gemilang. Dengan kemenangan, dengan finishing strong. Sehingga ketika kita sampai di surga Tuhan berkata, well done, sudah selesai dan marilah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam perjamuan ini. Nikmatilah perjamuan ini bersama-sama dengan aku. Sehingga ketika Tuhan berkata itu, yang meluap dari hati kita adalah sukacita yang tak terkatakan. Karena Tuhan berkata, sudah selesai, hambaku yang baik, masuklah dalam kerajaan surga. Engkau telah menyelesaikan pertandinganmu dengan baik.
Inilah yang menjadi pengakuan kami ya Allah, bahwa kami tidak mau menyerah akan keadaan kami. Sesulit apapun pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang kami alami. Kami tidak mau menyerah karena kami tahu Engkau Allah beserta kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan untuk melewatinya Tuhan. Karena ketika Engkau memberikan kami untuk masuk dalam satu perlombaan, Engkau tidak meninggalkan kami ya Allah. Engkau menyertai kami sampai kami mencapai garis finish. Dan biarlah kami mencapai garis finish dengan gemilang ya Allah. Dan ketika kami mencapai garis finish dengan gemilang, Engkau berkata, sudah selesai. Mari anakku, mari hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dengan aku dalam perjamuan ini. Masuklah bersama-sama aku dalam kemuliaan surgawi. Ya Tuhan, inilah yang menjadi iman kami Tuhan. Kami mau terus berjuang di mana Tuhan kami masih dipercayakan untuk melakukan banyak hal di dunia ini Tuhan. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri. Kami mau hidup untuk Tuhan, karena kami ada dalam perlombaan yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh menjadi pegangan bagi hidup kami ya Allah. Engkau yang menyempurnakannya di dalam hati setiap kami, apa yang menjadi maksud hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami untuk boleh hidup dengan benar dan mengakhiri hidup kami dengan baik, finishing strong. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup dan mulia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah gereja-Mu saat ini. Engkau berkata kepada kami melalui firman Tuhan, never give in. Jangan pernah menyerah menghadapi tantangan apapun juga. Engkau Allah menirik dari tempat yang maha tinggi setiap pergumulan umat-Mu. Tuhan hadir di dalam setiap persoalan mereka. Karena Engkau sendiri mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Engkau lebih tahu apa yang mereka tahu. Tuhan menjawab doa yang lebih tepat dari apa yang kami harapkan. Itu sebabnya kami tidak menyerah kepada keadaan. Kami hanya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang mengendalikan segalanya. Engkau ahli dalam mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu ketika mereka menghadapi masa-masa sulit. Tuhan, tangan-Mu sendiri yang menopang mereka. Segala beban, rintangan, bahkan dosa yang merintangi umat Tuhan bergerak. Kami berkata kemajuan di dalam nama Yesus. Kami berkata penanggalan akan dosa di dalam nama Yesus. Kami menanggalkan setiap yang menghalangi kami, hobi yang menghalangi kami untuk dekat dengan Tuhan. Kami tanggalkan semua itu di dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami, sehingga kami tetap hidup efektif di dalam masa-masa sukar sekalipun. Jemaat Tuhan telah memberi persembahan hidup mereka kepada Tuhan, baik tubuh jiwa roh mereka milik Tuhan. Mereka telah memberi persembahan khusus persepuluhan sebagai bagian dari tanggung jawab disiplin untuk menghormati Tuhan. Tuhan berkati mereka, umat-Mu Tuhan. Persembahan-persembahan baik song leader, singers, pemain musik dengan ibadah, persembahan pujian, terimalah semua itu sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Umat-Mu menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang mendidik anak, termasuk pelayan-pelayan anak dan sekolah minggu, kami berdoa anak-anak kami diberkati oleh Tuhan dengan masa depan yang cerah. Asalkan kami melakukannya dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan janji Tuhan akan buat berhasil jalan-jalan depan kami. Jemaat Tuhan yang mengalami sakit, dimanapun mereka berada, jamah di dalam nama Yesus. Setiap apapun yang mereka jumpai, dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Karena kami mau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di sorga, limpahkan Tuhan rahmat-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu. Mereka akan pulang ke tempat masing-masing. Tuhan tidak akan biarkan kami semua sendirian. Tuhan janji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Sertai umat-Mu Tuhan. Itu sebabnya kiranya Engkau mengasihani kami umat-Mu dan memberi berkat. Dan kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Sebabnya kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Terimalah berkat,
kasih karunia dari Allah Bapa yang mengasihimu, penyertaan, pertolongan, persekutuan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan pertolongan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tidak pernah menyerah dengan keadaan, berserah kepada Tuhan dan berkat Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.